Pemprov Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Kerja bakti melibatkan unsur pemerintah, PMI, dan juga masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 personel gabungan, 60 unit ekskavator serta 144 dump truck dalam pelaksanaan gerakan Jaga Jakarta Bersih ini. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung sempat berkelakar, dirinya enggan beraksi masuk ke gorong-gorong dan lebih memilih memaksimalkan fungsi otak dan strategi dalam menyelesaikan persoalan Jakarta. Sehingga pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti ini. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK tertawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno didampingi Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas terkait juga memimpin langsung gerakan Jaga Jakarta Bersih di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat sekaligus mencegah banjir dan genangan air di Jakarta. Ya, petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat melakukan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Aksi ini merupakan respon dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan juga asri. Minggu pagi, ratusan petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta, serta elemen masyarakat melakukan kegiatan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka membersihkan sampah di pinggir jalan, selokan, maupun area taman. Selain itu, petugas juga membersihkan Danau Sunter, Papanggo dari sampah yang didominasi plastik dengan menggunakan perahu. Kegiatan ini sebagai upaya meminimalisir dampak banjir, menjaga keasrian lingkungan dari sampah, dan merespon perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Bahaya sampah ini sangat merugikan untuk kita semua, karena bisa membawa bencana, termasuk juga salah satunya banjir. Jadi sesuai dengan petunjuk dari perintah dari Bapak Presiden bahwa kita terus melaksanakan kegiatan pembersihan ini agar menjadi asri. Hari ini bendungan ya termasuk sungai-sungai di beberapa tempat juga sedang kita bersihkan, dan mudah-mudahan ke depan walaupun curah hujan tinggi ya kita bisa minimalisir di mana akan terjadinya bencana banjir atau genangan air yang akan mengganggu aktivitas warga masyarakat. Selain di Jakarta Utara, kegiatan gerebek sampah juga dilakukan serentak di 13 titik, yakni Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, musim penghujan menjadi musim sampah bagi warga di pesisir pantai di Bali. Pasalnya di bibir pantai terdapat sampah kiriman yang mengganggu warga dan juga wisatawan. Tumpukan sampah terlihat di kawasan pantai Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, Minggu 8 Februari 2026. Sampah berserakan di sepanjang pantai, mengganggu aktivitas warga dan wisatawan. Pasalnya keberadaan sampah mengurangi keindahan pantai Yeh Sumbul, yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Jembrana. Pantai ini menjadi salah satu lokasi surfing di Jembrana. Bulan gini ya bulan musim hujan, November, Desember, Januari biasanya. Itu sampah kiriman ya? Ya biasanya sampah kiriman dari mungkin dari Jawa, nggak tahu juga ya. Ya biasanya numpuk ada di pinggir pantai sini, bagian di sana juga ada gini, Pak. Gini
Kayu biasanya Pak. Sampah kayu ya campur. Keberadaan sampah di pantai di Bali mendapatkan sorotan dari Presiden Prabowo. Pasca mendapatkan teguran, aksi bersih-bersih pantai gencar dilakukan. Minggu pagi, pemerintah daerah bersama TNI Polri, masyarakat, dan pelajar dikerahkan guna mengatasi sampah pantai. Aksi bersih-bersih pantai dilakukan di 2 titik, yakni Pantai Yesumbul, Kecamatan Mendoyo, dan Pantai Medewi, Kecamatan Pekutatan. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku lebih berani berjuang demi negara saat berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, termasuk kiai dan ulama besar. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mujahadah Kubro 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyebut selama 1 abad NU hadir sebagai pilar kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya, NU selalu tampil menyelamatkan bangsa setiap kali negara dalam bahaya. Prabowo juga mengaku bahagia dan lebih berani saat berada di tengah-tengah NU. Rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo pun menyebut 1 abad kiprah NU sebagai bukti nyata kontribusi NU dalam menjaga dan membesarkan Indonesia. Ya, di hadapan ribuan warga Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan tekadnya untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi rakyat Indonesia. Kita akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian,